Halo semuanya, saya sedang berada di posko. Beberapa dari teman saya ada yang istirahat, ada yang dengar musik, ada yang nyuci, dan saya sendiri memutuskan untuk membuat video. Akhir-akhir ini banyak yang berbicara tentang kesehatan mental. Ada yang mengatakan kesehatan mental itu penting dan ada yang mengatakan kesehatan mental itu tidak penting. Menarik. Kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan mengenal potensi diri. Nah, akhir-akhir ini kesehatan mental seseorang itu banyak yang terganggu. Dan itu banyak sekali faktornya. Bisa jadi karena biologis, psikis, dan bahkan sosial yang toksik. Sebelum kita jauh berbicara tentang kesehatan mental, kita membahas manusia secara umum dulu. Manusia itu berasal dari dua kata, manus dan ia. Manus itu jiwa dan ia itu raga. Manusia kan makhluk dinamis ya, makhluk yang terus bergerak, baik secara fisik, pikiran, perasaan. Nah, artinya kondisi manusia itu tidak selalu menetap. Wajar saja ketika manusia itu merasakan kelelahan, merasakan kesedihan, itu biasa dan itu sangat-sangat manusiawi. Nah, kita balik ke yang tadi. Ada orang yang beranggapan bahwa kesehatan mental itu tidak penting, dengan alasan bahwa ketika kita fokus kepada kesehatan mental, maka kita tidak akan berani bergerak. Kita tidak akan berani memulai segala sesuatu karena kita terlalu fokus memikirkan kesehatan mental. Nanti kalau saya bergerak, takutnya banyak orang yang gak setuju. Nanti kalau saya ngerjain ini, banyak yang gak suka. Yang padahal itu di luar daripada kendali kita, atau yang disebut sebagai dikotomi kendali. Nah, orang-orang yang tidak memperdulikan kesehatan mental ini biasanya adalah orang-orang yang sudah bisa beradaptasi dengan dunia, orang-orang yang sudah bisa menerima kondisi dan situasi dunia. Karena memang dunia itu tidak selalu berpihak kepada kita hanya diminta menerima segala sesuatu yang terjadi. Nah, kesehatan mental seseorang ini keadaannya juga berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang sedang-sedang, ada yang lemah. Dan itu kita nggak boleh hakimi, karena pada dasarnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan itu berbeda-beda. Nah, sehingga kompleksitas dari hal tersebut maka membentuk suatu cara berpikir dalam menghadapi kehidupan. Yang sering terjadi kesehatan mental ini itu masalah percintaan. Ya, memang sih terlalu banyak berbicara tentang percintaan, nalar kognitif kita semakin melemah. Itulah mengapa ada yang mengatakan kamu belum dikatakan jatuh cinta sebelum kamu bodoh. Ada juga faktor kesehatan mental itu terganggu disebabkan oleh pola asuh atau parenting. Mungkin kalian sedang merasakan pola asuh yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi yakinlah teman-teman bahwa tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang buruk. Pasti orang tua menginginkan anaknya menjadi yang terbaik. Nah, pola asuh atau cara didik yang diberikan kita kan berbeda-beda. Mungkin tidak dirasakan sekarang, tetapi akan dirasakan di kemudian hari. Jadi, tetap menerima, stabilkan diri. Kemudian ada faktor biologis atau genetik. Mungkin orang tua ada yang memiliki gangguan kecemasan sehingga didonorkan kepada anaknya. Memang ada pepatah yang mengatakan bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah rasanya sama? Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri dari gangguan kesehatan mental kita itu banyak sekali. Yang saya baca di buku Henry Manampiring, yaitu Filosofi Teras, itu teorinya dikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan itu seperti penilaian orang lain, bencana alam. Nah, hal-hal yang bisa kita kendalikan itu pikiran kita, perasaan kita. Hari ini kita terlalu fokus kepada hal-hal yang di luar kendali kita. Itulah mengapa kita mudah lelah, karena energi kita terhabiskan kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian silaturahmi. Silaturahmi itu sangat-sangat membantu untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena silaturahmi itu menyambung tali kasih sayang. Kemudian ada juga silatul ahtor namanya. Silatul ahtor itu semacam, ya, setelah kita menyambung silaturahmi maka kita menyambung pikiran. Nah, dengan kita bersilaturahmi nanti kita pasti akan sharing-sharing terkait dengan
bagaimana kita menghadapi kehidupan, untuk kita berdiskusi dan sebagainya. Dan yang paling manjur menurut saya adalah kembali ke rumah agama. Ya, lagi-lagi agama memang sangat-sangat mengajarkan kita bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Tuhan juga pernah berkata di dalam Al-Quran, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Dan ya, gak ada manusia yang kuat. Kita harus mengakui bahwa kita itu lemah. Untuk kalian dan untuk saya pribadi juga, harus tetap tenang. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan kondisinya, harus tetap tenang. Karena yang tenang pasti akan menang, yang panik pasti akan ke klinik. Saya selalu meyakini teman-teman bahwa hujan ada redanya, sakit ada obatnya, yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Teruslah berjalan, istirahat boleh, tetapi jangan kelamaan, nanti ketinggalan kereta. Mungkin itu saja video yang bisa saya sajikan. Kalau ada manfaatnya diambil, tapi kalau tidak ada manfaatnya silakan dibuang. Saya Lalu Bintang Muhammad and see you.